Halo, kembali lagi bersama saya Farid Surya di Codecast Happy Coding and Sharing. Mohon maaf, lama sekali saya tidak bikin video tutorial dan kali ini saya akan bikin lagi video tutorial. Kali ini yang berbeda adalah saya akan membuat video tutorial menggunakan asisten yang bernama ChatGPT. Tentu teman-teman sudah sangat familiar dengan ChatGPT karena ini adalah satu alat yang sudah sangat banyak digunakan oleh teman-teman developer. Nah, saya akan membuat satu tutorial bagaimana cara untuk mempelajari sesuatu from zero menggunakan asisten ChatGPT. Nah, case yang akan saya demokan di video ini adalah bagaimana mempelajari React menggunakan asisten ChatGPT. Pertama begini yang kita lakukan dengan ChatGPT, karena ChatGPT adalah alat yang general, bisa dipakai untuk apa aja, maka yang pertama kita akan mendefinisikan bahwa ChatGPT asisten kita di session conversation tertentu adalah mengerucutkan topik pembicaraan pada satu konteks tertentu. Ini penting di penggunaan ChatGPT karena konteks itu akan membawa ChatGPT pada respon-respon yang berkaitan dengan konteks yang kita berikan. Contohnya begini, you are my assistant in learning programming. Oke. Kemudian now I want to learn about React to build. I will create an apps. Oke, dia kasih tahu. Now I want to learn about React. Kemudian dia kasih apa namanya insight apa yang harus kita pelajari untuk belajar React. Ini kelihatannya dari awal sampai akhir ya. Yang pertama dia bilang harus ngerti HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Kemudian JavaScript ES6 ya, ES6 ini import ya, apa namanya, import skema import modul dan lain sebagainya, ini ES6. Kemudian React fundamental ini komponen ya, komponen JSX, kemudian understand pieces fit together with give dan seterusnya, kayak React development environment seperti npm ya, npm, kemudian React project using create React app dan seterusnya. Oke. State, ini ada state ya, state perlu kita pelajari nanti. React komponen, state, ada router, managing data dan seterusnya. Nah, saya tidak akan mengambil semuanya karena saya akan mengambil yang pokok-pokok saja. Target saya adalah saya bisa get start with React, kemudian saya bisa melakukan managing page ya. Jadi mungkin yang akan saya pakai adalah React router ini karena dia mungkin dia akan melakukan managing routernya itu pindah dari page satu ke page yang lainnya. Kemudian komponen. Yang komponen itu penting. Jadi gimana caranya bikin page, gimana caranya menavigasikan page, gimana caranya ngambil data. Ini managing data. Udah itu aja dulu. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan front end itu adalah di tiga itu ya. Di tiga itu. Jadi gimana caranya bikin page, caranya styling page menggunakan framework user interface macam-macam itu. Kemudian bagaimana caranya navigasi pindah dari page satu ke page yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah gimana caranya mengkonsumsi data di front end apps yang kita punya. Jadi yang paling penting adalah 4 hal itu. Let me to create React project from very beginning. Create new React apps. Oke. Dia ada kasih berapa step ini? 2, 3. 3 ya. Ada 3 step ini. Kita eksekusi aja. Kita eksekusi di di folder kita. Kita buka cmd di sini. Kita tulis di sini npx create React app. Kemudian gini aja. Oke ya, kita coba, kita tunggu. Ya, kita lihat di sini sudah selesai untuk bikin project React apps-nya. Kita lihat step berikutnya itu apa. Ya, kita lihat step berikutnya. Step kedua adalah cd my apps, berarti cd React GPT. Oke ya. Nah, kemudian npm start. Ini sepertinya melakukan serve. Kalau di Angular ya, serve, dia akan menciptakan server lokal untuk display project React yang kita
buat. Nah, ini dia. Ini adalah hasilnya. Kita tes dulu hasilnya. Sudah oke di localhost 3000. Ini keterangannya juga ada ya. Localhost 3000 dan seterusnya, successful dan seterusnya. Oke. Step berikutnya udah oke. Kita terminate dulu di sini. Yes. Oke ya. Kita terminate dulu. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah step keempat, understanding the project structure. Oke ya, di sini ada, dia dibilang di sini ada SRC, ada index, dan seterusnya ya. Ada index, ada apps.js, dan ada apps CSS. Oke ya, kita pelajari codingannya. Kita buka foldernya, open folder. Tadi kita bikin di tutorial GPT. Oke ya, ini kemudian React App, React GPT. Nah, fokusnya kata dia itu ada di SRC. Ini ada app.js dan seterusnya. Kita fokusnya di app.js. Nah, ini dia. Ini adalah page utama kelihatannya ya, yang memberikan tampilan untuk React App. Jadi di sini ada return. Oh, di sini HTML-nya di sini ya ternyata ya. HTML-nya itu ada di return. Berikutnya adalah yang kita pelajari adalah bagaimana menciptakan page kemudian menavigasikannya. Nah, kita tanya lagi di sini ya. How to create a new page and install React Router. Kita tinggal ikuti saja langkah yang ada di sini. Oke, pertama kita menginstal npm install React Router DOM. Oke ya. Kita install di VS Code aja nggak apa-apa di sini. Kita keluarkan terminalnya, new terminal. Oke ya, kita install di sini. Oke, cukup bagus ini berjalan. Kemudian apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kita menentukan di router komponen di apps ya, di function apps. Berarti kira-kira di app ini ya, di app.js ini nih. Ya, fokus di app.js, kemudian kita bikin router di sini ya. Your existing app component code di sini. Oke, about page. Ini ada about page JS. Ya kan? Ini new component page, berarti kita bikin pages gitu ya. Kira-kira bikin pages di sini biar agak rapi. Nah, kira-kira gini. Terus di sini kita bikin about.js. Nah, kelihatannya gini ya. About.js. Ini about.js kita copy aja di sini, dari sini. Kita pasang di sini. Oke, ini about.js. Kita simpan ya. Kemudian apalagi? Ini app.js pakai switch. Ada home, ada about.js. Nah, persoalannya yang home belum ada. Oke ya, ini komplit kodenya ini. Ini komplit kodenya. Kita copy aja di sini dari router sampai router. Oke, gitu ya. Ini berarti di app.js. Returnnya kita hapus. Kemudian kita paste di sini. Ya kan? Kan udah sama ya. Router. Tapi di sini kita harus router DOM. Oke ya, untuk ngasih link. Karena di sini ada link ya, ada link. Kemudian kita pakai di sini. Ini logonya ini nggak kepakai. App.js juga nggak kepakai, nggak usah ya. Stylingnya nanti aja. Home-nya itu belum ada ya. Nah, kita bikin aja nih. Home.js, ya kan? Berarti kita copy aja dari sini. Kita pasang di home. Ini kita ganti home. Memang kita perlu ini kali ya, perlu sedikit pengetahuan tentang hal-hal yang kayak gini kali ya. Ini kan tadi tidak dikasih sama ChatGPT ya, tapi ternyata itu juga kalau diikuti apa adanya ternyata juga nanti nggak jadi. Jadi memang harus ada pengetahuan sebelumnya ya. Maka ChatGPT ini sebenarnya adalah akselerator menurut saya untuk belajar apapun ya.
belajar apapun adalah akselerator dia itu. Oke, kita coba ya. Ini udah coba npm start. Oke ya, kita coba di sini hasilnya. Ini yang tadi. Ini error ya, about import about was not found in pages about. Oh ini ya, di sini berarti di app.js ini. Ini belum diimport, ya kan? Ini belum diimport di app.js, berarti di sini kira-kira. Nah gini, React DOM. Berarti ini linknya ini kan sama importnya ya. Importnya sama, jadi taruh di sini aja. Link. Yang di atas hapus. About. Oke. Oh gitu. Ini ya. Cara ngimportnya nih kayak gini ya. Ini cara ngimportnya yang salah kayaknya. Atau kalau kayak gini berarti cost home. Kalau kayak gini berarti ngimportnya function home. Ngimportnya kayak gini. Oke ya, coba ya. Ini ada perbedaan cara mengimportnya ini. Kita coba di sini. Import. Nah, ini bisa nih. Ini ya. Import home. Nah, gini udah bisa. Switch not found in React DOM router. Oke, masih ada error di sini. Gini, I got error. Set. Nah, gitu. Ini versi ininya ya, versi routernya ya. Kita coba versi routernya, kita cek dulu. Ini versi routernya berapa? Ini di package JSON, scriptnya, routernya itu ada di version 6. React router DOM-nya version 6. Jadi kita tanyakan aja di sini. What version of React router di ini tadi 6 ya. 5. Ternyata dia versi 5.21. Kita sesuaikan aja dari 5.21 ya, atau karena dia pengetahuannya di 2021, jadi dia masih di 5.21 gini. How to install React router in that version. Ini dia nih, npm install React router DOM 5.21. Oke, kita copy aja di sini, kita install ulang React routernya. Ini ya, udah berubah jadi 21. Apa nih? Oh, bukan yarn start, npm start, sorry. npm start, kelihatannya udah nggak ada error. Nah, ini udah nggak ada error. Ini di home, ya kan? Ini di about. Kita pastikan home-nya oke. About-nya ini berubah nih. Tapi homepage-nya tidak berubah. Dia nggak bermasalah sebenarnya di switch ya. Ya kan, dia nggak bermasalah di switch. Mungkin ini pakai gini kali ya, pakai href gitu. Nah, gini. Bisa nggak ya? Coba aja. Ini bisa nih. Tuh kan. Tuh. Dia pakai link dia. Ya, kenapa ya? Routernya kok nggak jalan ya? Ya kira-kira gitu. Jadi ternyata tadi pakai link itu nggak bisa. Bisanya pakai href. Jadi saya penasaran malah ya. Nah, sekarang pindah page itu udah oke. Get startnya oke. Kemudian yang kedua itu navigasinya udah oke. Itu dulu fokus. Kemudian yang ketiga itu adalah gimana kita menyatukan dengan user interface design. Itu penting karena kan kita nggak mungkin nih bikin CSS sendiri kan. Kita harus pakai user interface framework. Kita pakai Bootstrap aja yang banyak dipakai. Nah, kita tanya nih, how to integrate Bootstrap in React. Nah, gini aja. Oke. How to integrate Bootstrap in React. Tuh kan, npm install Bootstrap. Diimport, di index.css-nya diimport, kemudian React Bootstrap. Cukup simpel ya. Jadi cuma install Bootstrap, kemudian di sini React Bootstrap. Ini dokumentasinya dikasih di sini. Oke, get startnya gimana di sini? React Bootstrap. Oh, 2 ya berarti yang installnya nih. Oke, installnya 2 ini. Oke, installnya 2 berarti kita terminate dulu ini. Ya kan? Nah, kita install React Bootstrap. Ini udah beres. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kita akan mengintegrasikan
ke dalam user interface kita. Kita pakai user interface yang paling sederhana di React Bootstrap ini. Kita misalnya kita pakai navbar gitu ya. Pakai navbar yang ya kayak gini-gini aja. Yang simple gini. Ya kan, ini kan navbar simple ya. Kita bikin komponen coba. Komponen kita pisah ya. Komponen itu artinya yang reusable. Navbar. Kita pakai aja di ini. Navbar.js gitu ya. Nah, gini. Ini jangan color example, tapi navbar komponen. Nah, gitu aja ya. Navbar komponen ini return. Return itu pakai kurung biasa. Nah, gini. Set. Nah, ya ini biar satu skema dia ternyata pakai kayak ginian. Oke. Nah, gini ya. Kita copy. Kita bagusin dulu formatnya, format dokumen ya. Oke, navbar komponen baru diekspor nih. Export default navbar komponen nih, ya kan? Set. Nah, gini udah React navbar udah dapet nih, ya kan? Ini brandnya home about ini ya. Tadi kan yang udah ada kan home, ya kan? Home itu ke gini. Terus router yang udah kita setting tadi. Ini ke about, ya kan? Oke, ini hapus dulu aja. Kita pakai 2 dulu aja. Intinya kan itu ya. Intinya kan membuat page di dalam satu ini. Oke, kita panggil ya di about itu kayaknya dipanggil aja di ini di app home ini. Ini ya nav routernya ini. Nah, navnya ini kita hapus, kita import navbar komponen. Nah, ini ada navbar komponen. Nah, tuh navbar komponen nih. Kita panggil. Set. Ya kan? Kita coba dulu. npm start. Oke. Sepertinya tidak ada error ya. Oh, CSS-nya belum ya. CSS-nya belum. Oh, disuruh masukin CSS di mana ini? Index.js ya. Oke, kita masukin di sini CSS-nya. Set. Kita coba di sini. Nah, ini dia. Ini ya. Ini home, ini about page, ini kan. Nah, ini udah beres nih ya. Ini bootstrapnya udah masuk, ya kan? Ini udah masuk. Nah, sekarang kita ngurus di komponen home komponennya itu. Nah, misalnya gini, pakai kelas, ya kan? Kelas name-nya itu container, ya kan? Ini kan pakai bootstrap itu. Pakai komponennya bootstrap tuh kan. Ini udah beres nih. About ya, aboutnya belum ada. Ya kan, ini page aboutnya kita kasih kelas lagi di sini, kelasnya bootstrap. Misalnya pakai container. Nah, gini aja. But sorry. About home, ya kan? Nah, udah beres. Get startnya udah, navigasi atau router udah kita ini ya, kita praktekkan. Kemudian yang ketiga adalah integrasi dengan user interface framework, itu sudah beres. Berikutnya adalah kita ngurusin masalah integrasi data antara front end kita dengan back end. Oh, gini aja kita tanya. Oke. All is well. Thanks. Okay, next. I want to get data from API, but do not have an API point. Rest countries, oh dia ngasih tuh weather map. Ini aja coba ya, JSON placeholder ini. Coba ya JSON. Ini dia. Ini aja coba. Ini dia ya. Ini dia udah ada nih. I get an API point. Kita coba ya. Yang ini aja ya, post ini aja. Nah, gini.
how to display in my React page. Kita nanya gimana caranya mendisplay data dari API tersebut ke use effect fetch. Ini pakai fetch ya dia tuh. Pakai Axios kayaknya juga bisa, tapi dia mencoba pakai fetch. Saya pengen pakai Axios. I want to use Axios and display it using this template. Saya mau dia menerapkan ke Bootstrap. Nah, React Bootstrap ini ke cart aja ya. Misalnya ke cart. Nah, ini ada cart kan. Nah, kita coba ya. Cart body. Nah, gini aja. Jadi, saya akan ngasih dia this template gini ya. Nah, gini. Coba dia bisa nggak? Cukup menyenangkan juga ternyata ya. Kita punya asisten yang cukup pintar. Oke, suruh install Axios dulu. Kemudian fetch data and update state. Oke. Postnya, API point-nya udah masih ingat. Wih, dia langsung implementasi ke cart. Dia langsung bisa implementasi ke cart loh. Kita kasih template aja dia tuh tadi. Ya kan? Oh, kita kasih. Dan dia sudah ini import semuanya nih. Guys. Oke. Oke, kita copy ya. Coba ya. Kita copy di home aja deh. Ini mana my komponen ya. Gini. Kita bikin page baru. Post gitu ya. JS. Nah, gini aja. Nah, kita pakai namanya adalah post komponen. Oh, post gitu aja ya. Bukan post komponen, tapi post. Nah, gini aja post. Nah, gini. Oke ya, kita coba ya. Go somewhere. Oke, kita pasang di Oke, gini about. Nah, ini kita taruh di sini aja ya. Post gini. Post. Nah, gini aja ya. Kemudian ini post set. Nah, dia langsung import sendiri tuh. Set, ya kan? Kemudian di navbar itu kita taruh juga. Ya kan? Ini kan post di navbarnya, navbar komponennya juga kita taruh. Nah, kita taruh di sini aja. Misal di sini kita kasih post, terus di sini kita kasih post. Nah, oke. Axiosnya belum ada. Oke ya, Axiosnya belum ada. Berarti npm install Axios. npm install Axios. Kita install Axiosnya dulu. Oke, kita coba ya. npm start. Kita coba npm start. Home, ini post ya. Wah. Bisa guys. Ini gambarnya dia. Oh, gini. Saya mau. Sebentar ya. Ini ada di post tadi ya. Ada di post. Ini top card-nya. Ini. Nah, kita perintahkan aja ke ChatGPT. I want to make cards in berapa? 4 column ya. Grid. Ya kan. And fill image with randomized image tuh return pick some. Oh, get random image tuh. Ini get random image tuh, ya kan? Coba guys di post ya, ini di post tadi. Aduh, tadi nggak sekalian diganti. Oke, kita coba. Emang gila ini bro. Jadi guys, ini kartnya nggak usah diginiin. Nah, kita tinggal modify sedikit-dikit aja. Udah beres tuh, ya kan? Kita kasih misalnya, ini terlalu mepet kan? Kita terlalu mepet misalnya. Kita kasih container di sini. Div class container, ya kan?
kita taruh di bawah row. Oke, ya kan. Terus ini di card-nya itu, ini kan di kolom, di map ya. Ini class name aja. Misalnya margin bottom kita kasih 3. MB3 itu margin bottom 3 kalau di Bootstrap. Kita coba ya. Nah, ini udah nih. Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Fix top. Oh, cuma nambah fix top gitu aja, bro. Ya, dikit ini nggak usah di copy. Nah, ini udah jadi. Set. Satu lagi yang penting dari kita dari front end apps development itu adalah detail data. Detail data itu maksudnya mengambil data dari parameter. Jadi ini kan misalnya go somewhere gini ya. Ini kan harus ke detail ya ini. Harus ke detail page-nya ini ya. Nah, itu yang penting, yang sangat sering dipakai di dalam kita pengembangan aplikasi front end. Gini. How to get parameter value in React. How to read URL parameter ya. Match. Dia pakainya match. Use parameternya ID. Oke. Oh, berarti kita ini ya. Di routernya, di switchnya itu kita kasih parameternya. Ini ya, parameternya apa. Kemudian dibaca menggunakan const ini use params ID. Ya. Jadi dia apa namanya? Parameter ID-nya apa? Oke, kita bikin untuk membaca detail dari ini. Detail dari kita bikin switch root-nya dulu. Routernya dulu kita bikin ya. Post gitu aja. Post ID gitu ya. Post detail gitu aja. Atau post gitu aja. Nah, ini pages-nya kita bikin post. Yes. Nah, gini. Create React page using Bootstrap to display detail. Oke, pakai card dia. Wah, pakai card. Oke, nggak apa-apa ya, post detail ya. Oh, dia post detail tuh. Ini post. Nah, gini dia. Nih. Oh, ID dia. ID. Berarti kita rename aja di sini post biar sama ya. Oke, ini udah post detail. Kemudian di post detail ini kita routernya adalah post ID. Berarti post detail ID gitu ya. Di post detail. Terus yang kedua adalah membaca parameternya. Gimana caranya? Membaca parameternya adalah pakai const use param. Oke. Ya, berarti ada di post detail tuh masangnya. Nah, kita pasang di sini. Terus satunya lagi adalah di importnya ya. Ini importnya ini penting banget. Importnya itu ini untuk ngambilnya dari mana gitu ya. Library dari mana gitu, intinya gitu. Nah, makanya harus dikasih tahu di sini. Ya, use param 1. Ini ID. ID ini dicocokkan dengan yang ada di router. Ini ya kan. Nah, ini dia. Ini ID. Jadi dia membaca post ID-nya. Kemudian post ID ini nanti harus didefinisikan di linknya gitu. Jadi linknya itu nanti harus bersesuaian. Di mana kita bikinnya? Berarti kita bikinnya di ini aja dulu ya. Kita coba dulu aja post detailnya ya, yang tadi itu post detail 1, ini title. Oke. Post detail ya. Nah, kita perintahkan aja untuk ngambil data si ChatGPT-nya. API point-nya kita kasih tahu, gini aja, kode kita kasih tahu API point, kita kasih tahu API-nya, berarti ada di sini ya, API-nya ya, ada di sini. Oke, ada di sini. Sorry, API point-nya ada di sini, berarti kita kasih tahu API point-nya set gitu, kita ganti di sini ID. Modify kode
display to handle get handling get data from API point and display to a page. Nah, gini aja. Set gitu. Use effect. Oke, dia pakai React Axios. Pakai fetch data. Masih pakai fetch ya. If post div loading, return loading. Oke, modify title body post image URL randomize and use Axios to fetch data image URL randomize. Maksudnya oke, ya, ini ID-nya ID param, ID set post, ini ya respon Axios get bla 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 set post, image URL-nya dia randomize image, nature ID, oke, post detailnya udah ya gini. Nanti kalau sukses nanti kita eksplorasi kodenya, post detail ini ya, set. Nah, udah ini post detail udah set. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oh, ini belum kita implementasikan, tapi kita pakai ini dulu. Post misalnya 3. Tuh, ya kan? No, ini image-nya no. Ini title-nya ini kita kasih container lah ya, biar agak apa namanya? Di return-nya ini kita kasih container di sini. Div class name container. Oke, kartnya masuk ke sini. Oke. Kita coba. Nah, ini dia. Kita coba kontainernya kita kasih stylenya itu berapa ya? Nah, ini padding topnya itu 80 pixel biar atasnya kelihatan. Nah, gini. Ini udah jadi. Kita implementasikan di post. Ya, post ini ngambil ID-nya kita. Kita implementasikan di post. Gini aja. Ini aja kita tanyakan kepada ahlinya. Kode, ya kan? I want to use that button to for gini aja for navigate. Kita coba ya. Ini semenjak ada ChatGPT malas mikir jadinya. Gini guys, kita cobalah. Nah, set. Oke, kita ketik post. Oke, go somewhere. Nah, jadi post nih ya kan, go somewhere. Lihat ini 3, ini berapa ini 6 ya kan, dia membaca 6. Oke, itu dia hal yang penting yang kita harus kuasai sebagai front end engineer. Jadi yang pertama adalah get start with framework yang kita pakai, yang kedua adalah navigasi, yang ketiga adalah integrasi dengan user interface framework, yang keempat adalah fetch data, post macam-macam sebagainya. Keempat adalah ngambil parameter dari URL yang kita bikin. Itu dia kunci untuk bisa belajar front end engineer. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya bersama saya Farid Surya. Happy coding and sharing.